Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, alhamdulillah, segala puji hanya Allah. Alhamdulillah hari ini kita bisa belajar kembali, walaupun belajar dengan jarak jauh atau belajar dengan online. Semoga apa yang Ustazah harapkan semua anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar Al-Islam, yaitu tentang kejujuran. Namun sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan baca bismillah, pelajaran hari ini kita diberi kemudahan dan kefahaman. Ya, anak-anakku, siapkan buku Al-Islamnya ya. Sekarang kita belajar tentang kejujuran, yaitu Al-Islam halaman 12. Pelajaran Al-Islam tentang kejujuran. Anak-anakku, di dalam halaman 12 itu jujur ya, ada jujur. Jujur itu apa ya artinya? Jujur itu adalah berkata dan berbuat dengan benar sesuai kenyataan. Ya, jadi berkatanya, berbuatnya itu tidak ditambah-tambahin atau yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, jadi berjujur itu berkatanya ya sesuai dengan kenyataannya, perbuatannya juga sesuai kenyataannya, ya. Kemudian jujur itu merupakan sifat terpuji. Dengan bersifat jujur itu bisa membawa seorang masuk ke surga, ya. Kejujuran akan membuahkan kebaikan, tapi ya, lawan kata dari jujur itu adalah dusta atau bohong. Ini dusta atau bohong, apakah membawa seorang ke surga? Tentu tidak, anak-anak, karena yang bisa membawa ke surga adalah jujur, bukan dusta. Nah, kalau orang sudah berbuat jujur atau berperilakunya jujur, berkatanya jujur, tentu punya manfaat. Ya, di sini ada manfaat perilaku jujur. Satu, yaitu dipercaya orang. Kalau orang sudah berbuat jujur, dipercaya. Misalnya anak-anakku amanai sama ayah atau bunda ya, disuruh membeli kecap misalnya ke warung, harganya 5.000, kemudian dibawakan uang 10.000. Terus sampai rumah, anak-anakku itu berkata benar, ini harganya berapa nak? 5.000. Nah, ini kembaliannya bu, itu namanya berkata jujur. Ya, tapi kalau harganya 5.000, berkatanya 10.000, itu namanya tidak jujur. Ini kalau orang yang sudah tidak jujur nanti akan sulit dipercaya orang lain. Tapi kalau jujur akan dipercaya oleh orang lain. Yang kedua, mendapatkan pahala dari Allah, ya. Nah, kepingin ya kita mendapatkan pahala dari Allah, maka kita hendaknya berbuat jujur, berkata yang jujur, ya. Insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah. Ketiga, merasa aman dan tenang, ya. Orang yang berbuat jujur itu hidupnya akan aman dan tenang, ya. Tapi kalau orang tidak jujur, nah orang akan gelisah hidupnya, tidak tenang. Maka dari itu, anak-anakku, hendaknya kita berbuat jujur. Insya Allah dengan jujur kita akan merasa aman dan tenang, ya. Sudah tahu ya anakku ya, itu jujur itu ada manfaatnya, yaitu satu, dipercaya orang lain, dua, mendapatkan pahala dari Allah, dan tiga, merasa aman dan tenang. Selanjutnya, ada dua macam kejujuran, yaitu satu, jujur dalam perkataan. Kalau berkata selalu jujur, ya, tidak menambah-nambahkan atau tidak mengurangi, ya. Kemudian contoh ketika berkata itu jujur dalam perkataan. Kemudian jujur ketika bercerita, ya. Terus jujur ketika berjanji. Inilah contoh dari macam kejujuran. Kemudian contoh yang lain yaitu jujur dalam perbuatan. Contohnya,
jujur ketika pinjam-minjam. Misalnya si fulan pinjam pensil ke temannya, kemudian dia izin, ya. Nah, setelah pinjam hendaknya diapakan ya anakmu? Apakah dibawa pulang? Harusnya dikembalikan, bukan dibawa pulang, ya. Kemudian jujur ketika mengerjakan ulangan. Ini berarti sama saja tidak mencontek atau melihat punya temannya. Yang ketiga, jujur ketika membeli. Apabila anak-anakku membeli jajan atau beli sesuatu di warung atau di kantin, hendaklah membayar sesuai dengan barang yang dibelanjakan, ya. Jangan membeli 2 bilangnya beli 1. Itu namanya nggak jujur, ya. Kemudian, nah ini adalah contoh gambar Amir sedang bercerita di depan kelas tentang rumahnya. Ini Amir hendaknya bercerita tentang rumahnya dengan jujur. Misalnya rumahnya di mana, jalannya di mana, ya. Ini jangan menambah-nambahkan. Ini contoh dari perbuatan bercerita di depan kelas tentang rumahnya. Kemudian ini contoh kejujuran dengan perbuatan. Fuad sedang beli kantin. Nah, Fuad membayarnya sesuai barang yang dibelanjakan. Terus ini juga contoh kejujuran dalam perbuatan. Contohnya Hanif sedang mengerjakan ujian, ya, tidak mencontoh tempatnya atau tidak melihat pekerjaan temannya. Nah, di sini ada kisah ya anak-anak. Nih ada kisah, nanti bisa kita lihat apakah manfaat dari jujur itu. Hasan, murid kelas 2 sekolah dasar. Ia adalah anak yang jujur. Suatu hari Ustadz bertanya kepadanya, Hasan, apakah kamu sudah mengerti pelajaran yang telah Ustadz terangkan? Dengan jujur, Hasan menjawab, belum Pak. Baiklah, Bapak akan menjelaskan sekali lagi. Dan tolong kalian anak-anak perhatikan semuanya ya. Setelah dijelaskan kembali, Hasan dan teman-temannya menjadi lebih mengerti pelajaran yang dijelaskan Ustadz. Nah, di sini dalam kisah ini ada manfaat perilaku jujurnya. Jujurnya di mana? Jujurnya itu Hasan menjawab dengan jujur, ya, bahwa dia belum mengerti pelajarannya atau belum paham. Nah, dari manfaat ini, kejujurannya Hasan menyampaikan belum jelas, maka dijelaskan kembali oleh ustadznya dan akhirnya mendapat manfaat. Hasan jadi tambah mengerti pelajarannya. Ini ya, dari kisah di samping manfaat perilaku jujur adalah Hasan menjadi lebih mengerti pelajaran yang dijelaskan ustadznya. Nah, itu. Nah, anak-anak di sini ada nasyid ya, ada lagu tentang jujur ya. Nanti bisa dinyanyikan bareng-bareng sama ayah atau bunda ya untuk dihafalkan apa itu arti jujur. Di sini nadanya dengan lagu Kring-kring naik sepeda. Sudah bisa kan ya? Lagu Kring-kring naik sepeda? Ya, yuk kita nyanyi bersama-sama yuk. Temanku, hai temanku, jujurlah wahai temanku. Apakah engkau tahu apa artinya jujur? Jujur itu adalah berkata dengan benar, berbuat dengan benar, sesuai kenyataan. Oke, itu ya anak, lagu tentang jujur. Nanti bisa menyanyikan bareng-bareng ya sama ayah atau sama bunda atau sama adik-adiknya. Ya, lagu tentang arti jujur. Ya, itu anak yang bisa Ustazah sampaikan tentang al-Islam, yaitu tentang kejujuran. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa tugas kerjakan buku al-Islam ya, halaman 14, 15, 16, dan 17. Ya, jangan lupa nanti dikerjakan dengan teliti dan dikumpulkan dengan difoto. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.